Jangan nonton sendirian. Kisah kali ini tentang seorang driver ojek online yang mendapat pesanan dari seorang gadis cantik di tengah malam. Namun, siapa sangka, pesanan ini justru membawanya ke sebuah rumah angker di Semarang yang menyimpan misteri kelam. Berani nonton sampai akhir? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton kisah ini. Malam itu, Bayu duduk di atas motornya yang terparkir di pinggir jalan, mencoba mengusir kantuk dengan menyeruput kopi dari termos kecil yang selalu ia bawa. Udara malam di Semarang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa hawa yang tidak biasa. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali ada kendaraan yang melintas, meninggalkan suara deru mesin yang menggema di antara bangunan tua yang berdiri kokoh di sekitar area tersebut. Sebagai seorang driver ojek online, Bayu sudah terbiasa dengan perjalanan malam. Bahkan, ia lebih suka mengambil orderan di jam-jam seperti ini, karena jalanan lebih lengang dan tarif seringkali lebih tinggi dibandingkan siang hari. Namun, entah mengapa, malam ini ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, notifikasi dari aplikasi ojek online berbunyi, mengusik lamunannya. Bayu segera meraih ponselnya dan melihat ada permintaan jemput dari seorang penumpang bernama Dewi. Lokasi penjemputannya berada di dekat Tugu Muda, sebuah kawasan yang cukup terkenal di Semarang, terutama karena sejarah dan keangkerannya. Bayu sempat ragu beberapa detik, namun akhirnya ia menerima pesanan tersebut. Toh, ini hanyalah perjalanan biasa, pikirnya. Tanpa membuang waktu, ia menyalakan mesin motornya dan mulai melaju menuju titik penjemputan. Setelah beberapa menit berkendara, Bayu tiba di lokasi yang tertera dalam aplikasi. Ia menghentikan motornya di tepi jalan dan mulai mencari penumpangnya. Lampu jalan berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di aspal yang basah sisa hujan sore tadi. Matanya berkeliling, berusaha menemukan seseorang yang mungkin sedang menunggu ojek di sekitar situ. Lalu, di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat seorang gadis berdiri diam, mengenakan gaun putih panjang yang tampak sedikit lusuh. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya pucat, seolah tak tersentuh sinar matahari. Gadis itu berdiri dengan tenang, tatapannya kosong namun dengan senyum tipis di bibirnya. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang aneh dari gadis itu, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Dengan sedikit ragu, ia memberanikan diri bertanya, "Mbak Dewi, ya?" Suaranya terdengar sedikit bergetar. Gadis itu mengangguk pelan, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu, dengan gerakan anggun, ia berjalan mendekat dan duduk di jok belakang motornya. Bayu menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Kemana, Mbak?" tanyanya lagi, berharap kali ini ia mendapat jawaban. Gadis itu menoleh perlahan dan dengan suara lirih berbisik, "Ke Jalan Sri Gunting, Mas." Mendengar nama itu, jantung Bayu berdegup lebih kencang. Jalan Sri Gunting berada di kawasan kota lama, yang dikenal dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang usianya ratusan tahun. Salah satu bangunan di sana bahkan terkenal sebagai rumah kosong yang menyimpan banyak kisah mistis. Namun, Bayu berusaha menepis ketakutan yang mulai menguasai pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Baik, Mbak. Pegangan, ya." Dengan sedikit gemetar, ia memutar gas dan mulai melaju ke arah tujuan, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bayu melajukan motornya menembus jalanan Semarang yang semakin sunyi. Sepanjang perjalanan, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan keanehan yang ia rasakan sejak menjemput gadis itu. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, kehadiran penumpangnya yang terasa begitu dingin. Ia melirik kaca spion untuk memastikan keadaan gadis itu, dan saat matanya menangkap sosoknya di cermin kecil itu, dadanya langsung berdebar. Tatapan gadis itu kosong, seolah tak memiliki kehidupan. Ia duduk dengan posisi tegak, tangannya terlipat di pangkuan, dan wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi, bahkan ketika motor berbelok tajam melewati tikungan. Tidak ada tanda-tanda ia merasa kaget atau mencoba menjaga keseimbangan seperti penumpang pada umumnya. Bayu berusaha mengusir ketegangan di pikirannya, mencoba mencari alasan logis. Mungkin gadis itu lelah atau sedang melamun. Namun,
Semakin jauh mereka melaju, semakin Bayu merasa ada sesuatu yang janggal. Jalanan menuju Jalan Sri Gunting semakin sepi. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menciptakan bayangan panjang yang bergoyang-goyang ditiup angin malam. Lampu jalan yang tadinya masih sering terlihat mulai berkurang, menyisakan gelap yang semakin pekat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan Bayu bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meskipun jaket tebal membungkus tubuhnya. Ketika ia kembali melihat ke kaca spion, kali ini matanya melebar. Gadis itu menunduk. Rambutnya tergerai ke depan menutupi wajahnya. Bayu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi perasaan tidak nyaman semakin membesar dalam hatinya. Ia ingin berbicara, mencoba mencairkan suasana, tapi mulutnya terasa berat untuk sekadar mengeluarkan suara. Setelah beberapa menit berkendara dalam keheningan yang mencekam, akhirnya Bayu melihat tanda-tanda bahwa mereka sudah hampir sampai. Jalan Sri Gunting, sebuah jalan kecil di kawasan Kota Lama Semarang, dikenal karena bangunan-bangunan tua yang berdiri kokoh sejak zaman kolonial. Beberapa bagian jalan masih berupa batuan khas zaman Belanda yang kasar dan bergelombang. Di siang hari, tempat ini sering dikunjungi wisatawan karena keindahan arsitektur kunonya, tetapi di malam hari, suasananya berubah drastis. Jalanan ini menjadi begitu sunyi dan menyeramkan, seolah menyimpan rahasia masa lalu yang enggan terungkap. Bayu semakin merasakan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Apalagi ketika ia menyadari kemana arah tujuan gadis itu. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat yang tingginya hampir 2 meter. Rumah itu besar, dengan dinding yang mulai retak di beberapa bagian dan jendela-jendelanya yang tertutup rapat, seolah sudah lama tidak dihuni. Pohon beringin yang besar berdiri di salah satu sudut halaman, akar-akar panjangnya menjuntai ke tanah seperti tangan-tangan yang mencoba mencengkeram siapapun yang berani mendekat. Lampu halaman depan hanya satu, redup dan berpendar tidak stabil, membuat bayangan di sekitar rumah tampak bergerak-gerak seperti sosok-sosok yang bersembunyi dalam kegelapan. Bayu merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Ia sangat mengenal rumah ini, setidaknya dari cerita-cerita yang pernah ia dengar dari sesama pengemudi ojek online dan warga sekitar. Rumah ini sudah lama kosong dan dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Semarang. Bayu menghentikan motornya tepat di depan gerbang besi yang sudah berkarat itu. Gadis itu masih diam, tidak langsung turun. Ia tetap duduk di belakang Bayu selama beberapa detik, membuat suasana semakin mencekam. Bayu hampir saja menoleh untuk menegurnya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, gadis itu akhirnya bergerak. Dengan gerakan yang begitu lambat dan tenang, ia turun dari motor, gaun putihnya berayun pelan terkena hembusan angin malam. Bayu menelan ludah, merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, gadis itu mulai berjalan ke arah pagar rumah. Bayu memperhatikannya dengan seksama, jari-jarinya masih menggenggam erat stang motor. Namun, saat gadis itu sampai di depan pagar, Bayu merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gadis itu tidak membuka gerbang besi yang terkunci, melainkan berjalan menembus pagar itu begitu saja, seolah-olah tubuhnya bukan sesuatu yang padat. Bayu tercekat. Nafasnya memburu. Jari-jarinya mati rasa di atas setang motor. Otaknya menolak untuk percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia ingin menginjak gas dan segera pergi dari sana, tapi tubuhnya terasa kaku. Matanya masih terpaku ke arah rumah tua itu, di mana gadis yang barusan ia antar kini berdiri di depan pintu. Dia menatapnya dengan ekspresi kosong. Dadanya terasa sesak, dan tiba-tiba, hawa di sekelilingnya terasa semakin dingin. Bayu merasa seperti ada yang mengawasinya, bukan hanya dari rumah itu, tapi dari seluruh penjuru kegelapan di sekitarnya. Ia menggigit bibirnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi, hanya efek dari kelelahan dan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, suara yang tidak ia duga terdengar begitu dekat di telinganya, membuatnya hampir melompat dari motornya. "Mas, uangnya belum diambil." Suara lembut itu datang dari belakangnya, meskipun Bayu tahu dengan pasti bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Napasnya tercekat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menoleh,
tetapi bagian terdalam dari nalurinya menjerit. Jangan Bayu merasakan dadanya semakin sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam terasa sangat dingin. Pikirannya berkecamuk, mencoba menolak kenyataan yang baru saja ia saksikan. Seorang gadis yang ia antar berjalan menembus pagar besi berkarat tanpa membuka pintu gerbangnya. Itu mustahil, pikirnya. Ia menggenggam setang motornya lebih erat, berharap ini hanya ilusi mata karena kelelahan. Tapi tubuhnya terasa begitu kaku, seperti ditarik ke dalam dimensi lain yang membuatnya tidak bisa bergerak ataupun berpikir jernih. Di depan sana, di halaman rumah tua itu, gadis bergaun putih yang ia antar masih berdiri diam di depan pintu besar yang tampak usang dan berdebu. Ia tidak berusaha mengetuk atau membuka pintu. Ia hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Bayu ingin segera memacu motornya pergi, tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara lirih mengalun dari belakangnya, begitu dekat, begitu dingin. "Mas, uangnya belum diambil." Suara itu lirih namun jelas terdengar di telinganya, seakan dibisikkan langsung dari belakang kepalanya. Bayu tercekat, tubuhnya gemetar, dan bulu kuduknya meremang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu tidak mungkin. Ia tahu pasti bahwa gadis itu sudah berjalan ke dalam halaman rumah. Lalu, bagaimana bisa suaranya kini terdengar begitu dekat di belakangnya? Bayu ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya permainan pikirannya sendiri, hanya ketakutan yang berlebihan. Tapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdetak semakin kencang, napasnya memburu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mencoba mengintip dari kaca spion motornya, berharap tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi yang ia lihat justru membuat darahnya seakan membeku di dalam tubuhnya. Di kaca spion, ia melihat sosok gadis itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya tersenyum tipis, tetapi matanya kosong dan kelam, seperti lubang hitam yang bisa menyedot siapapun yang menatapnya terlalu lama. Namun, yang paling membuat Bayu hampir kehilangan akalnya adalah tangannya. Gadis itu mengulurkan tangan kanannya ke arahnya. Telapak tangannya terbuka, seolah ingin menyerahkan sesuatu. Tapi tangan itu bukan tangan manusia biasa. Kulitnya pucat kebiruan, dengan urat-urat gelap yang terlihat jelas di bawahnya. Jari-jarinya panjang dan kurus, dan kukunya hitam serta tajam seperti cakar. Sebuah uang kertas lusuh ada di tangannya, terlipat rapi, seakan benar-benar ingin diberikan kepada Bayu. Bayu hampir berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Ketakutannya mencapai puncak. Ia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernapas dengan benar. Nalurinya menjerit untuk segera melarikan diri, tapi tubuhnya masih terpaku di tempat. Bayangan gadis itu di kaca spion tetap menatapnya, tetap tersenyum tipis, tetap mengulurkan uang lusuh itu, menunggu Bayu mengambilnya. Bayu ingin menutup mata, ingin berpura-pura tidak melihatnya, ingin memacu motornya sekencang mungkin dan melupakan semua ini. Tapi kakinya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya. Hawa dingin semakin menusuk. Udara malam yang awalnya hanya dingin kini terasa seperti merayap ke dalam tulang-tulangnya. Bayu tidak tahan lagi. Dengan sekuat tenaga, ia akhirnya bisa menggerakkan tangannya dan tanpa berpikir panjang, ia memutar gas motornya secepat mungkin. Roda belakang berputar liar, menciptakan suara gesekan keras dengan aspal, tapi Bayu tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Dalam sekejap, motornya melaju kencang meninggalkan rumah tua itu. Angin malam menerpa wajahnya, tapi ia tidak peduli. Jantungnya masih berdebar kencang, dan di dalam kepalanya, suara tawa kecil terdengar lirih di telinganya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat apakah gadis itu masih berdiri di sana atau, lebih buruk lagi, mengikutinya. Ia hanya terus melaju, melewati ganggang sempit kota lama, mencoba mencari jalan kembali ke tempat yang lebih ramai, lebih terang, lebih manusiawi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bayu akhirnya melihat lampu-lampu kota yang lebih terang, melihat kendaraan lain yang melintas, dan baru saat itulah ia merasa sedikit lebih aman. Ia menepikan motornya di dekat sebuah warung kopi yang masih buka dan langsung turun dari motor, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Tangannya masih gemetar ketika ia meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi ojek online,
berharap setidaknya melihat bukti bahwa semua ini benar-benar terjadi, bahwa ia tadi mengantar seseorang bernama Dewi ke lokasi tersebut. Namun, yang ia lihat di layar justru membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Tidak ada riwayat perjalanan ke Jalan Sri Gunting. Tidak ada pesanan dari seseorang bernama Dewi. Seolah-olah perjalanan tadi tidak pernah terjadi. Bayu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, berusaha memahami apa yang baru saja ia alami. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, ia merasa sesuatu yang dingin di sakunya. Dengan jantung berdebar, ia merogoh saku jaketnya dan menarik keluar sebuah benda kecil. Tangan Bayu membeku. Di telapak tangannya kini ada selembar uang kertas lusuh. Sama persis seperti yang diulurkan gadis itu tadi. Bayu merasakan dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Uang kertas lusuh itu terasa begitu nyata di telapak tangannya. Dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari tempat yang lembab dan gelap. Jemarinya gemetar saat ia memegang uang itu. Matanya terbelalak, pikirannya berusaha mencari penjelasan logis atas apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Ia tidak pernah mengambil uang itu dari tangan gadis tersebut. Ia bahkan sudah kabur sebelum sempat menoleh ke belakang. Namun sekarang, uang itu ada di tangannya, seolah menempel sendiri ke dalam sakunya, seolah ada sesuatu yang ingin memastikan bahwa ia tetap membawanya. Bayu ingin membuang uang itu, ingin melemparnya jauh-jauh, tapi tangannya seakan membeku, tidak bisa digerakkan. Napasnya tersengal-sengal, pikirannya berkecamuk dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap ketika ia membuka matanya kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka matanya, uang itu masih ada di tangannya, kusut, kotor, dan terasa seperti benda mati yang membawa energi mengerikan. Bayu buru-buru memasukkan uang itu kembali ke dalam saku jaketnya, berharap dengan menyembunyikannya, semua perasaan buruk ini bisa lenyap. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, memastikan dirinya benar-benar sudah jauh dari rumah angker tadi. Jalanan tempat ia berhenti kini lebih ramai, lampu-lampu jalan menyala terang, beberapa orang duduk di warung kopi yang masih buka, tertawa dan bercengkerama tanpa mengetahui bahwa di dekat mereka, ada seorang pria yang baru saja mengalami sesuatu yang di luar nalar. Bayu mencoba mengatur napasnya, tapi dada dan perutnya masih terasa mual. Tubuhnya lemas seolah semua energinya telah disedot habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, kejadian tadi terlalu nyata, terlalu detail untuk sekadar dianggap sebagai imajinasi belaka. Perlahan, ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi ojek online, mencoba memastikan kembali apakah ada bukti dari perjalanan yang baru saja ia lalui. Namun, saat ia membuka daftar riwayat perjalanan, tidak ada satupun catatan tentang penumpang bernama Dewi. Tidak ada alamat tujuan ke Jalan Sri Gunting. Seolah-olah perjalanan tadi tidak pernah terjadi, seolah-olah ia hanya membayangkannya. Tapi jika memang begitu, lalu bagaimana mungkin uang itu bisa ada di tangannya? Bayu mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan rasa takut yang masih mencengkeram tubuhnya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah pernah mengalami kejadian aneh sebelumnya selama ia bekerja sebagai driver ojek online. Ya, ia memang pernah mendengar cerita dari rekan-rekan sesama driver tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami di malam hari, terutama di daerah-daerah tertentu di Semarang yang dikenal angker. Namun, selama ini ia tidak pernah mengalaminya sendiri. Ia selalu berpikir bahwa itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan, hanya sekadar mitos untuk menakut-nakuti orang-orang yang bekerja di malam hari. Tapi kini, ia sendiri mengalami sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar cerita horor. Tanpa sadar, tangannya kembali masuk ke dalam saku jaketnya, meremas uang lusuh itu. Perasaan dingin kembali menjalar dari telapak tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Ia ingin segera pulang, ingin segera mengunci diri di dalam kamar, bersembunyi di balik selimut, dan melupakan semuanya. Tapi sebelum ia sempat beranjak dari tempatnya berdiri, angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara dedaunan yang bergesekan di pohon menambah kesan mencekam dalam keheningan malam. Lampu jalan yang tadinya terang tiba-tiba meredup, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya. Lalu, tanpa peringatan,
Telinganya menangkap suara yang membuat tubuhnya langsung membeku. "Mas, uangnya belum diambil." Bayu langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Matanya membelalak, jantungnya hampir berhenti berdetak. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada jalanan kosong, beberapa kendaraan yang lewat, dan beberapa orang di warung kopi yang masih tertawa. Namun suara itu begitu jelas, begitu nyata, persis seperti suara yang ia dengar saat masih berada di depan rumah tua tadi. Seolah suara itu mengikuti dirinya, tidak membiarkannya pergi begitu saja. Tangan Bayu kembali merogoh saku jaketnya. Uang lusuh itu masih ada di sana. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Tanpa pikir panjang, ia menarik uang itu keluar dan membuangnya ke trotoar, berharap bisa terbebas dari teror ini. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Begitu uang itu jatuh ke tanah, angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas, membuat lembaran uang itu melayang sebentar di udara sebelum jatuh perlahan kembali, tepat di kakinya. Bayu menahan napasnya. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Ia ingin pergi, ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi sebelum ia bisa bergerak, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak ketakutan. Di kaca spion motornya, ia bisa melihat bayangan seorang gadis bergaun putih berdiri di belakangnya, tersenyum tipis, dan menatapnya lurus dengan mata kosong yang begitu kelam. Bayu hampir kehilangan keseimbangan saat melihat bayangan gadis itu di kaca spion. Wajahnya pucat pasi, mata kosongnya menatap lurus ke arahnya dengan senyum tipis yang terasa begitu dingin dan mengerikan. Napasnya memburu, tubuhnya terasa membeku di tempat, dan detak jantungnya begitu cepat hingga ia merasa dadanya akan meledak. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apakah yang ia lihat di kaca spion benar-benar ada di belakangnya, tapi sesuatu di dalam dirinya menjerit keras. Jangan lihat ke belakang. Nalurinya berteriak bahwa jika ia menoleh, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Tangannya mencengkeram setang motor dengan erat, kakinya mati rasa, dan hawa dingin semakin pekat menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah malam itu bukan lagi miliknya, bukan lagi milik manusia. Suasana sekitar berubah drastis. Jalanan yang tadinya masih terlihat biasa saja, dengan beberapa kendaraan yang melintas, kini terasa begitu sunyi, sepi, dan mencekam. Seakan dunia hanya menyisakan dirinya dan sosok yang kini ada di belakangnya. Lampu-lampu jalan yang semula terang perlahan meredup satu persatu, menciptakan bayangan yang semakin gelap di sekitar trotoar. Bayu mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Seolah ia telah melewati batas dunia nyata dan masuk ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia masuki. Suara tawa dari orang-orang di warung kopi kini terdengar seperti gema yang jauh, seolah berasal dari dimensi lain. Segala sesuatu terasa semakin kabur, semakin aneh, dan semakin menakutkan. Bayu berusaha mengatur napasnya, tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa sulit bernapas. Ada tekanan yang begitu berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata tengah menekan tubuhnya, memaksanya untuk menyerah pada ketakutan. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menyalakan motornya dan memutar gas sekencang mungkin. Roda belakang berputar liar di atas aspal sebelum akhirnya melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan tempat itu. Angin malam yang menusuk wajahnya tidak lagi terasa seperti hembusan biasa, tapi seperti tarikan dari sesuatu yang ingin menahannya, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali ke tempat tadi. Namun, yang paling mengerikan adalah suara yang masih terdengar di telinganya. "Mas, uangnya belum diambil." Bayu mengerang ketakutan. Suara itu masih ada. Ia sudah pergi jauh dari rumah tua itu. Ia sudah meninggalkan jalanan sepi itu, tapi suara gadis itu masih mengikuti. Bahkan kini suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tapi seperti menggema di dalam kepalanya. Ia mengendarai motornya secepat mungkin, tanpa peduli dengan rambu lalu lintas, tanpa peduli dengan apapun. Ia hanya ingin pulang, ingin bersembunyi di tempat yang terang, ingin memastikan dirinya masih berada di dunia nyata, masih menjadi bagian dari kehidupan normal. Namun, saat ia hampir sampai di gang menuju rumahnya, sesuatu terjadi. Dari kaca spion, ia melihat sosok putih itu masih berdiri di belakangnya, meskipun ia sudah melaju sekencang ini. Bayu menahan napasnya. Bagaimana mungkin?
Ia sudah meninggalkan tempat itu, sudah menjauh sejauh mungkin. Tapi sosok itu masih ada, tetap berdiri di sana, dengan wajah pucat dan senyum tipisnya yang mengerikan. Bayu merasa kepalanya berputar, pikirannya mulai kacau. Ia tidak berani lagi melihat ke kaca spion, tidak berani memastikan apakah sosok itu akan mendekat atau justru mengikuti di belakangnya sepanjang jalan. Ketika akhirnya ia tiba di depan rumahnya, ia hampir saja jatuh dari motornya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru turun dan berlari menuju pintu, merogoh kunci dengan panik. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Meskipun malam itu terasa begitu dingin, tangannya hampir tidak bisa memasukkan kunci ke dalam lubang pintu karena gemetar hebat. Saat akhirnya pintu berhasil dibuka, ia langsung masuk dan membantingnya, mengunci dengan cepat sebelum bersandar dengan napas tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia masih sulit percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Seperti ia baru saja kembali dari tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Tangannya merogoh saku jaketnya lagi, memastikan bahwa uang itu sudah ia buang. Namun, yang ia rasakan membuatnya hampir menjerit. Uang lusuh itu masih ada di sakunya. Bayu menatap saku jaketnya dengan ketakutan. Perlahan, ia menarik tangannya keluar. Jemarinya gemetar hebat saat ia membuka genggamannya. Dan di sana, di telapak tangannya, uang kertas lusuh itu masih ada. Sama persis seperti sebelumnya. Kusut, kotor, dan terasa begitu dingin. Seolah telah berada di dalam tempat yang tidak semestinya. Napas Bayu memburu, dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin membuangnya lagi. Tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa itu tidak akan ada gunanya. Karena tidak peduli berapa kali ia membuangnya, uang itu akan selalu kembali. Dengan tangan gemetar, ia melempar uang itu ke lantai, lalu mundur beberapa langkah, seakan takut benda itu akan bergerak sendiri. Namun, tepat saat ia melangkah mundur, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Pintu kamarnya, yang tadinya tertutup rapat, perlahan terbuka, dan di balik pintu yang mulai terbuka itu, sepasang mata kosong menatapnya dari dalam kegelapan. Bayu merasakan tubuhnya membeku saat pintu kamarnya perlahan terbuka dengan sendirinya. Engsel pintu yang berkarat mengeluarkan suara decitan panjang yang menusuk telinga, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di balik pintu yang kini setengah terbuka, kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Namun, di tengah kegelapan itu, Bayu bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Sepasang mata kosong menatap lurus ke arahnya. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap dengan tatapan yang begitu dalam, dingin, dan penuh kehampaan. Sekujur tubuh Bayu meremang, kakinya terasa lemas, dan napasnya terhenti di tenggorokan. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri, seperti genderang kematian yang siap berdentam kapan saja. Bayu ingin berteriak, ingin lari, ingin menutup pintu itu kembali, tapi tubuhnya terasa kaku. Ketakutannya telah mencapai puncaknya, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sejenak, ia berpikir bahwa ini hanyalah halusinasi, bahwa pikirannya sedang mempermainkan dirinya sendiri setelah mengalami kejadian mengerikan tadi. Namun, saat mata itu perlahan bergerak ke kanan dan kiri, seolah mengawasinya dengan cermat, Bayu sadar, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu di dalam kamarnya. Sesuatu yang bukan manusia. Udara di sekitar Bayu tiba-tiba terasa lebih dingin, membuat napasnya semakin berat. Hawa menyeramkan menyelimuti ruangan. Seperti ada sesuatu yang memenuhi setiap sudut dengan kehadiran yang tidak kasat mata. Tubuhnya masih membeku, tetapi instingnya berteriak agar ia segera pergi dari sana. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah, pintu yang tadi hanya terbuka setengah kini bergerak lebih lebar, mengungkapkan sosok di baliknya dengan lebih jelas. Sosok itu berdiri diam di dalam kamar Bayu, mengenakan gaun putih panjang yang tampak lusuh dan usang. Rambut panjangnya tergerai berantakan, sebagian menutupi wajahnya yang pucat. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Hitam pekat, tanpa bola mata. Hanya kehampaan yang seolah bisa menyedot siapapun yang melihatnya terlalu lama. Wajahnya tidak memiliki ekspresi, tetapi bibirnya melengkung tipis, menciptakan senyum samar yang tidak menunjukkan kebahagiaan,
melainkan kesan mengerikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bayu merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas dengan benar. Seolah sosok itu menahannya dengan kekuatan yang tak terlihat, membuatnya tetap berdiri di tempat tanpa bisa lari. Perlahan, makhluk itu melangkah maju. Gerakannya begitu lambat namun pasti, seolah ingin memastikan Bayu bisa melihatnya dengan jelas. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti dentingan lonceng kematian di telinga Bayu. Dalam pikirannya, ia terus berdoa, berharap ini hanya mimpi, berharap semuanya bisa segera berakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Saat sosok itu hanya berjarak beberapa langkah darinya, Bayu akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mundur perlahan, mencoba menjauh. Tapi setiap kali ia bergerak mundur, sosok itu justru semakin maju, seolah tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar saling berhadapan. Lalu, sebelum Bayu sempat berpikir lebih jauh, sosok itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam sambil menatapnya dengan tatapan kosong yang begitu dalam. Hening. Tidak ada suara selain detak jantung Bayu yang berdegup kencang dan suara napasnya yang tersengal-sengal. Dalam keheningan itu, tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, mengulurkan sesuatu ke arah Bayu. Jemarinya panjang, pucat, dengan kuku hitam yang tajam dan menyeramkan. Dan di telapak tangannya yang terbuka, uang lusuh yang tadi dibuang Bayu terlipat rapi, seolah menunggu untuk diambil. Bayu ingin menjerit, ingin berlari, ingin melakukan apapun untuk keluar dari mimpi buruk ini. Tapi sebelum ia bisa melakukan apa-apa, mulut sosok itu perlahan terbuka, dan dari dalam kegelapan mulutnya yang begitu dalam, suara lirih terdengar. "Mas, uangnya belum diambil." Seketika itu juga, Bayu menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas hingga ia tidak bisa lagi berdiri. Ia merangkak mundur, mencoba menjauh dari sosok itu, sementara suara tawa kecil mulai menggema di ruangan, memenuhi telinganya dengan bunyi yang semakin lama semakin keras. Lalu, tanpa peringatan, lampu di dalam rumahnya tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam kegelapan pekat. Suara tawa itu semakin keras, semakin mengerikan, hingga akhirnya, Bayu merasakan sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Keesokan harinya, Bayu ditemukan tergeletak di lantai ruang tamunya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh ketakutan. Tetangga yang mendengar suara teriakannya semalam datang untuk memeriksa keadaannya dan menemukan Bayu dalam kondisi mengenaskan. Mulutnya terus berkomat-kamit menyebutkan sesuatu yang tidak jelas. Tangannya masih memegang erat sesuatu di dalam genggamannya. Ketika mereka membukanya dengan paksa, yang mereka lihat membuat bulu kuduk meremang. Selembar uang kertas lusuh, terlipat rapi, dingin seolah baru saja diambil dari dunia yang berbeda. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah lagi mengambil orderan ojek online di malam hari. Ia tidak pernah lagi melewati jalan Sri Gunting. Dan setiap kali ia mendengar seseorang menyebut nama Dewi, tubuhnya akan langsung merinding. Ia tahu, ia bukan satu-satunya yang pernah mengalami kejadian ini. Tapi satu hal yang paling ia takutkan, yang terus menghantuinya sampai hari ini.